Pernahkah di tengah keheningan malam, Anda tiba-tiba mencium aroma bunga melati? Padahal tak ada tanamannya, atau bulu kuduk Anda mendadak merinding tanpa sebab yang jelas. Seringkali kita menganggapnya hanya angin lalu, atau sekedar kebetulan belaka. Namun, bagi para leluhur kita, alam semesta senantiasa berbicara melalui pertanda, dan beberapa pertanda itu sesungguhnya adalah bentuk sapaan dari mereka yang telah mendahului kita, para leluhur yang garis darahnya mengalir di dalam diri kita. Mereka datang bukan untuk menakuti, melainkan untuk menunjukkan welas asihnya. Dalam wejangan kali ini, kita akan bersama-sama ngaji Roso, mengupas tuntas 7 tanda welas asih dari roh leluhur yang sedang berada di dekat kita. Kita akan bedah apa makna di balik setiap pertanda itu, dan bagaimana seharusnya kita bersikap. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Raja Mantra, channel di mana kita bersama-sama belajar untuk lebih peka terhadap isyarat alam dan kearifan masa lalu. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya mengajak para sedulur semua untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, agar tali persaudaraan kita di channel ini semakin erat, dan kita bisa terus belajar bersama, memahami sang utusan, roh atau korin. Para sedulurku yang budiman, sebelum kita membahas tanda-tandanya, ada satu hal penting yang harus kita luruskan. Banyak yang bertanya, Eyang, apakah benar roh orang yang sudah meninggal bisa kembali ke rumah? Menurut pemahaman spiritual Jawa yang selaras dengan ajaran luhur, roh atau sukma sejati dari leluhur yang telah berpulang sesungguhnya sudah berada di alam kelanggengan, alam ruh, melanjutkan perjalanannya menghadap Sang Pencipta. Mereka tidak bisa lagi seenaknya kembali ke dunia fana ini. Lantas, siapa sosok yang datang dan memberikan pertanda kepada kita? Yang datang sesungguhnya adalah korin dari leluhur kita. Dalam tradisi Jawa, kita mengenalnya sebagai bagian dari sedulur papat. Korin adalah pendamping gaib setiap manusia sejak lahir hingga wafat. Ketika seseorang meninggal, korin ini menjadi bebas. Sebagian besar akan terlahir kembali untuk mendampingi manusia lain. Namun, ada beberapa korin yang karena kesetiaan atau masih memiliki misi tertentu kepada garis keturunannya, memilih untuk tidak segera terlahir kembali. Merekalah yang menjadi utusan, yang menjembatani antara kita di alam dunia dengan para leluhur di alam ruh. Merekalah yang datang membawa pesan, peringatan, atau sekedar menumpahkan rasa rindu. Sekarang, mari kita bedah satu persatu pertanda yang sering mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan kita, anak cucunya. Tanda pertama, aroma wangi yang khas dan misterius. Anda sedang bersantai di ruang keluarga, tiba-tiba tercium wangi bunga kenanga atau melati yang sangat kuat, lalu hilang begitu saja. Atau bisa juga aroma khas dari leluhur Anda semasa hidup, seperti wangi tembakau, minyak rambut, atau parfum tertentu yang sering beliau gunakan. Ini adalah sapaan yang paling halus. Mengapa aroma? Karena indera penciuman adalah gerbang memori yang paling kuat. Aroma tersebut sengaja dihadirkan untuk memancing ingatan dan kerinduan kita kepada mereka. Ini jelas berbeda dengan bau dari makhluk negatif yang cenderung busuk, amis, atau anyir. Jika Anda mengalaminya, jangan takut. Pejamkan mata, tersenyumlah, dan kirimkan doa terbaik untuk beliau. Tanda kedua, merinding di sekujur tubuh tanpa sebab. Anda sedang tidak menonton film horor, udara juga tidak dingin, tapi tiba-tiba bulu kuduk dari tengkuk hingga lengan berdiri tegak. Menurut Primbon, ini adalah reaksi alami dari energi tubuh kita. Setiap manusia memiliki medan energi. Ketika energi dari dimensi lain, dalam hal ini energi korin leluhur, datang mendekat, terjadi gesekan energi. Gesekan inilah yang menimbulkan sensasi merinding. Ini bukan tanda bahaya, melainkan tanda permisi. Mereka sedang berada sangat dekat dengan Anda.
sikap terbaik adalah tetap tenang, ambil napas dalam-dalam, dan ucapkan salam dalam hati. Kulo nun eyang. Tanda ketiga, firasat atau insting yang mendadak kuat. Pernahkah Anda hendak bepergian, namun hati terasa sangat tidak enak, sangat berat untuk melangkah. Lalu Anda putuskan untuk menundanya. Dan kemudian mendengar ada kecelakaan atau musibah di jalan yang hendak Anda lewati. Itulah firasat. Leluhur yang menyayangi kita seringkali berkomunikasi melalui alam bawah sadar untuk memberikan peringatan. Mereka membisiki rasa kita agar lebih waspada terhadap mara bahaya. Jangan pernah meremehkan insting atau kata hati. Itu adalah salah satu cara alam semesta dan para leluhur menjaga kita. Tanda keempat, mendengar suara-suara aneh yang familiar. Di tengah keheningan, Anda seperti mendengar suara dehem atau batuk khas almarhum kakek Anda, atau samar-samar terdengar siulan lagu kesukaan nenek Anda. Bahkan ada yang sampai mendengar namanya dipanggil dengan lembut. Namun saat dicari, sumber suara itu tidak ada. Ini adalah pertanda bahwa mereka sangat rindu dan mungkin ingin didoakan. Suara adalah getaran. Mereka menggunakan sisa-sisa energi mereka untuk menciptakan getaran suara yang bisa kita kenali. Jika ini terjadi, segeralah luangkan waktu berwudu dan panjatkan doa khusus untuk mereka. Tanda keempat, mendengar suara-suara aneh yang familiar. Di tengah keheningan, Anda seperti mendengar suara dehem atau batuk khas almarhum kakek Anda, atau samar-samar terdengar siulan lagu kesukaan nenek Anda. Bahkan ada yang sampai mendengar namanya dipanggil dengan lembut. Namun saat dicari, sumber suara itu tidak ada. Ini adalah pertanda bahwa mereka sangat rindu dan mungkin ingin didoakan. Suara adalah getaran. Mereka menggunakan sisa-sisa energi mereka untuk menciptakan getaran suara yang bisa kita kenali. Jika ini terjadi, segeralah luangkan waktu, berwudu, dan panjatkan doa khusus untuk mereka. Tanda kelima, benda pribadi yang bergerak atau berpindah tempat. Foto almarhum di dinding tiba-tiba sedikit miring atau bergoyang. Kunci motor yang biasa Anda letakkan di atas meja tiba-tiba hilang dan ditemukan di tempat lain yang tidak wajar. Ini bukan berarti mereka marah. Seringkali, ini adalah cara mereka untuk mencolek kita, untuk menarik perhatian kita. Mungkin kita sudah terlalu sibuk dengan urusan dunia, hingga lupa untuk sekedar mengirimkan doa. Benda yang dipindahkan biasanya adalah benda yang paling sering kita sentuh atau lihat. Ini adalah cara usil mereka untuk berkata, "Cucuku, jangan lupakan aku." Tanda keenam, melihat angka yang sama berulang kali. Anda melihat jam di ponsel menunjukkan pukul 9.15. Tak lama, Anda melihat plat nomor kendaraan juga memiliki angka 9, 15. Lalu saat berbelanja, totalnya pun mengandung angka yang sama. Kejadian ini berulang terus-menerus. Bagi orang awam, ini hanya kebetulan. Namun bagi yang peka, ini adalah sebuah pesan sandi. Angka-angka tersebut bisa jadi merujuk pada tanggal lahir, tanggal wafat, atau angka-angka penting lainnya yang berkaitan dengan leluhur Anda. Mereka mencoba memberitahukan sesuatu, mungkin sebuah pengingat atau pertanda lain yang perlu Anda pecahkan maknanya. Tanda ketujuh, bertemu melalui mimpi. Inilah jalan komunikasi yang paling utama dan paling jelas. Saat kita tidur, ruh kita berada dalam kondisi paling bebas, sehingga lebih mudah untuk dihubungi oleh ruh dari alam lain. Dalam mimpi, leluhur bisa datang dengan penampilan yang lebih muda, sehat, dan tersenyum. Mereka bisa memberikan nasihat, menunjukkan sesuatu, atau sekedar datang untuk memeluk dan melepaskan rindu. Perhatikan pesan yang mereka sampaikan, karena seringkali itu adalah petunjuk penting untuk kehidupan Anda. Mimpi seperti ini bukanlah bunga tidur biasa, melainkan sebuah pertemuan suci di gerbang dimensi. Mengapa mereka datang? Lantas, apa tujuan utama dari sapaan-sapaan gaib ini? Ada beberapa alasan utama. Pertama, dan yang paling sering adalah untuk meminta doa.
Doa dari anak cucu yang soleh adalah penerang bagi perjalanan mereka di alam sana. Kedua, untuk memberi peringatan, seperti yang kita bahas pada tanda firasat tadi. Ketiga, untuk memberi restu. Terkadang saat kita hendak mengambil keputusan besar seperti menikah atau memulai usaha, kehadiran mereka adalah tanda bahwa mereka merestui langkah kita. Dan yang terakhir adalah murni karena rasa welas asih. Ikatan batin antara leluhur dan keturunannya tidak akan pernah putus oleh kematian. Mereka datang untuk memastikan bahwa kita, anak cucunya, baik-baik saja. Para sedulurku sekalian, kehadiran leluhur di sekitar kita bukanlah sesuatu untuk ditakuti, melainkan sesuatu yang harus kita syukuri. Itu adalah bukti bahwa cinta dan perhatian bisa menembus dimensi ruang dan waktu. Mereka adalah penjaga tak kasat mata bagi keluarga di bumi. Tugas kita sebagai keturunannya adalah melanjutkan perjuangan baik mereka, menjaga nama baik keluarga, dan yang terpenting, jangan pernah putus mengirimkan doa, karena doa adalah hadiah terindah yang bisa kita kirimkan kepada mereka. Ingatlah selalu kepada Sang Pencipta, karena dialah sumber dari segala kehidupan dan kepadanya kita semua akan kembali. Sedulurku semuanya, semoga wejangan ini bisa membuat kita lebih peka dan lebih menyayangi para leluhur kita. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.